Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya berharap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Puji Tuhan, sebelum kita melakukan aktivitas hari ini, kita sama-sama merenungkan setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau misalkan kita ingat bahwa seringkali di dalam kehidupan kita ada rasa yang kita ingini, ada rasa yang ingin kita gapai Bapak Ibu Saudara. Bahkan seringkali kesuksesan ingin kita gapai. Setiap orang pastinya mempunyai kesuksesan yang berbeda-beda Bapak Ibu Saudara. Tapi di dalam kehidupan kita, rasa ingin itu kadang lebih besar dari apapun juga Saudara. Kadang kesuksesan duniawi lebih besar daripada hubungan kita sama Tuhan. Kalau kita hari ini boleh belajar Bapak Ibu Saudara tentang pergumulan dari seorang pemazmur bernama Asaf Saudara. Kita bersyukur Saudara, kalau misalkan kita lihat di dalam ayat ini Saudara, kita mesti ketahui bahwa seringkali ada orang yang sukses tanpa berdoa, ada orang yang sudah berdoa tapi belum sukses Saudara. Ada perbedaan di dalam kehidupan yang tidak berdoa dan yang berdoa Saudara. Tapi di sini kita sama-sama bergumul Saudara bahwa kita punya Allah yang besar yang begitu mengasihi kehidupan kita. Bahkan setiap orang ketika mereka sukses dengan caranya mereka sendiri, bahkan kehidupan mereka di dalam pergumulan mereka tidak punya hubungan dengan Tuhan, tapi mereka tidak merasakan kebahagiaan Saudara. Tapi di dalam kehidupan kita seringkali dapat kebahagiaan yang tidak terduga Saudara dari Tuhan. Maka dari itu Saudara, kalau kita baca di dalam Mazmur 73 ayat yang keempat, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Ini Saudara menjadi pergumulan seorang Asaf Saudara, pemazmur ini. Saudara, kita mesti ketahui bahwa ada orang yang hidupnya di dalam kefasikan Saudara, dalam keadaan mereka yang sehat, kuat Saudara, gemuk tubuh mereka. Mereka dibilang sukses Saudara, tapi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang nampaknya sudah berdoa, tapi kok belum dapat ya, kok belum ada jawaban ya, kok belum sukses ya. Saudara, sukses itu ada perbandingannya sendiri Saudara, antara orang yang di dalam Tuhan dan di luar Tuhan. Balik lagi Saudara, kalau misalnya kita baca di dalam Mazmur 73 ayat yang pertama, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Nah ini Saudara, kalau kita merenungkan bahwa Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Bukan segala sesuatu yang kita ingini lebih besar Saudara daripada punya hubungan sama Tuhan. Ketika kita punya hubungan sama Tuhan yang baik Saudara, yang tulus, yang murni, yang bersih hatinya, pasti Tuhan menyertai kehidupan kita, kehidupan saya dan Saudara. Di dalam kehidupan ini Saudara, kalau kita mesti ketahui bahwa hidup ini adalah bersyukur dan berterima kasih di dalam Tuhan. Kita baca lagi di Mazmur 73 ayat yang ke-25 dulu. Ayat yang ke-25 dulu. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ini Saudara, bahwa tidak ada yang kita ingini di bumi maupun di sorga. Karena cuma Kristus Yesus saja yang kita ingini di bumi dan di sorga. Ini pemazmur katakan bahwa siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau. Berarti dalam kehidupan kita adalah Kristus yang kita ingini, Tuhan yang kita ingini, baik di sorga maupun di bumi Saudara. Jadi kita harusnya bersyukur kita punya Allah yang begitu mengasihi kehidupan saya dan Saudara. Saudara, ada banyak permasalahan dalam kehidupan kita yang kita tidak ketahui, yang mungkin secara tiba-tiba mungkin rasanya sakit. Setiap proses yang kita jalani mungkin rasanya tidak mengenakan di dalam kehidupan kita, tapi percayalah bahwa Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita. Kita sering melupakan Tuhan di saat hidup kita senang Saudara. Bahkan kita baru cari Tuhan di dalam kesesakan kita Saudara. Dan ini sering kali yang terjadi di dalam anak-anak Tuhan, bahwa ketika hidup kita senang, kita melupakan Tuhan. Tapi ketika kita dalam kesesakan, kita baru cari Tuhan. Saudara, saat-saat ini kita mesti belajar bahwa kondisi apapun kita, sesakit apapun kita, bahkan di dalam kondisi yang tidak enak sekalipun, kita harusnya tetap cari Tuhan, tetap pandang Tuhan Saudara. Karena di situ Allah turut bekerja, turut mengambil bagian di dalam kehidupan saya dan Saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika kita hidup di dalam Tuhan. Bahkan Allah pun sering jadi jaminan pasti di dalam kehidupan manusia untuk sebuah solusi atau kehidupan yang ingin lancar Saudara. Tapi kenyataannya kita cuma datang kepada Tuhan di saat kita membutuhkan Tuhan, di saat kita dalam kesesakan, di dalam kita kesakitan Saudara.
bukan berarti menjadi sebuah prioritas pertama kita bahwa kita datang sama Tuhan. Ketika bangun pagi, kita nggak datang kepada Tuhan, tapi mungkin kita melihat yang lain dulu, mungkin kita melakukan aktivitas kita dulu, baru datang sama Tuhan. Bahkan kita seringkali melupakan Tuhan ketika kita di pagi hari, Bapak Ibu Saudara. Saat ini saudara, kita mau belajar bahwa merendahkan diri di hadapan Tuhan dan untuk terus cari Tuhan, pandang Tuhan. Gak perlu orang kaya saudara, gak perlu kaya, gak perlu miskin saudara, tapi semuanya tetap cari Tuhan dan pandang Tuhan. Karena Yesus jaminan hidup kita, satu-satunya penebus dan juru selamat di dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam Mazmur 73 ini saudara, seorang Asaf ini saudara berpikir tidak ada gunanya hidup benar di hadapan Allah. Yang dimana ketika dia udah mencari Tuhan, tapi dia bilang bahwa tidak ada gunanya hidup benar di hadapan Tuhan. Padahal ketika kita hidup benar, di situ berkat tercurah, di situ ada kuasa Tuhan yang tercurah buat saya dan saudara. Allah adalah sumber kebahagiaan di dalam sorga maupun di bumi saudara. Jadi Allah sendiri adalah sumber kebahagiaan umat manusia. Dia adalah sumber kekuatan, dia sumber pemulihan, dia sumber semuanya saudara. Dia akar dari segalanya. Makanya dari itu saudara, dari kehidupan kita bahwa cari Tuhan, pandang Tuhan saja. Jangan pernah mencari kepuasan di luar dari Allah. Karena tidak ada gunanya mencari kepuasan di luar Yesus saudara. Saudara, ketika kita mencari kepuasan diri di luar dari Allah, seringkali kebahagiaan itu hanya sesaat saudara. Nggak kekal, tapi kebahagiaan yang Tuhan berikan, kebahagiaan yang Yesus berikan itu kekal saudara. Selama-lamanya ada kebahagiaan di dalam Tuhan. Sekalipun keadaan gak enak pun ada kebahagiaan. Sekalipun dalam kita kesakitan tubuh kita, di situ ada kebahagiaan Tuhan saudara. Saudara, kita mesti percaya bahwa dalam keadaan apapun Tuhan tetap memberikan kebahagiaan buat saya dan saudara. Seringkali dosa membuat kita tidak bisa menikmati kesenangan hidup yang Allah berikan saudara. Sekali lagi bahwa dosa membuat kita tidak bisa menikmati kesenangan hidup yang Allah berikan. Dosa seringkali menutupi berkat yang Allah curahkan buat kita saudara. Dosa seringkali menutupi hubungan kita sama Tuhan. Ada batasan, ada jarak hubungan kita jadinya sama Tuhan saudara. Hari-hari ini kita belajar untuk merendahkan diri bahwa kita butuh Tuhan, kita sama-sama butuh Tuhan. Kita datang sama Tuhan, kita berserah sama Tuhan. Karena apapun yang kita lakukan, itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita baca lagi saudara di dalam Mazmur 73 ayat yang ke-26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya saudara. Amin. Saya percaya saudara bahwa sekalipun daging dan hati kita habis lenyap saudara, dengan apapun kondisinya, tapi Tuhan Yesus adalah gunung batu kita. Dia adalah bagian kita. Dia tetap Allah selama-lamanya saudara. Amin. Firman Tuhan tidak saya panjangkan hari ini. Saya percaya kita semua ada di dalam kekuatan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas pagi hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa hari-hari ini mungkin kami diproses oleh Tuhan. Mungkin ada rasa sakit yang kami alami Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau Allah sendiri yang turut bekerja di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau mengejar Engkau Tuhan. Kami mau mengejar hadir-Mu Tuhan. Bukan apa yang kami ingini di bumi Tuhan. Tapi kami ingin Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami maupun di bumi ataupun di sorga, hanya Engkau yang kami ingini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus pegang kendali kehidupan kami Tuhan sepanjang hari ini, karena kami tahu Tuhan Engkau terus bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa ucapan syukur kami kepadamu, biar kami tahu Tuhan kehidupan kami ketika kami diproses, kami tetap berserah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menjalani hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.